Si mukimat, semakin hari semakin laknat. Si mukimat, semakin hari semakin bangsat. Si mukimat, semakin hari semakin sekarat. Si mukimat, mungkin mereka butuh minum obat. Si mukimat, semoga cepat kualat. Si mukimat, makin hari makin rungkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga rahmat taufik hidayah serta inayah senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita di jalan istiqomah, tetap istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam iman dan Islam, istiqomah menjaga kerukunan, menjaga persatuan, saling mencintai, saling menyayangi sesama kaum muslimin. Semoga kita terhindar dari fitnah-fitnah yang saat ini tidak henti-hentinya. Para pasukan-pasukan Dajjal, para laskar-laskar iblis yang berkeliaran di sekitaran kita, di media-media sosial, di panggung-panggung ceramah, ya, yang intinya mereka mengadu domba antara sesama kaum muslimin dengan mengatasnamakan pribumi, mengatasnamakan NU, mengatasnamakan pembela Wali Songo. Ya, itu semua adalah hanya kamuflase, hanya tipuan-tipuan mereka. Bagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak pernah belajar sejarah dengan benar, yang hatinya kotor, pikirannya kotor, maka akan mudah terpengaruh. Khususnya orang-orang yang bodoh, ya, bahwa makosid ataupun tujuan daripada beragama dan juga bernegara, ya, tentu saja di dalam beragama ini ada kaidah yang sangat prinsip bahwa makosid syariah adalah ada beberapa kaidah di dalam makosid syariah. Di antaranya adalah hifdzuddin, ya, menjaga agama. Dan intinya adalah beragama itu ya jalbul masoleh wa daf'ul mafasid, menarik kebaikan dan juga menolak kerusakan. Jadi apabila kita lihat ada siapapun itu yang mengatasnamakan agama, kemudian justru perilakunya adalah bertentangan dengan tadi, tidak jalbul masolih, tidak menarik kebaikan, ya, tidak menolak kerusakan, tetapi justru malah memancing kerusakan, menimbulkan kerusakan, menimbulkan fitnah, ya, perpecahan di kalangan kaum muslimin, ya. Jadi antara maslahah dengan mafsadahnya, lebih besar mafsadahnya, lebih besar kerusakannya. Maka itu bukanlah tujuan daripada beragama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengar di mana-mana mereka ini, para gerombolan mukimat ini, yang semakin stres, semakin depresi karena upaya mereka untuk menjauhkan umat ini dari para habaib tidak pernah berhasil. Ya, mereka ini semboyannya membela pribumi, tetapi anehnya yang dimusuhi itu justru sesama pribumi. Slogannya pembela ulama Nusantara, ya, tapi yang dihujat, dicaci maki bukan hanya habaib dari Ba'lawi, tapi kiai-kiai dan juga para ulama-ulama, ya, yang berasal dari Nusantara, dari Indonesia. Mereka semua tidak lepas dari hujatan-hujatan mereka, ya. Jadi ulamanya, kiainya yang tidak mendukung mereka, tidak mendukung mukimat ini, ya, itu tidak lepas dari caci makian mereka. Kemudian
mereka ini mengaku pembela Wali Songo. Anehnya kan gitu. Mereka ini mengaku pembela Wali Songo. Tapi kuar-kuar, ya. Di mana-mana di media sosial, ya, berseliweran, bahkan di lapangan, ya, itu ingin mengusir para habaib dari bumi Nusantara. Alasannya karena mereka adalah pendatang, bukan pribumi, yang membawa ajaran sesat, kata mereka, ya, menipu umat, membohongi umat. Itu tuduhan mereka, para mukimat-mukimat ini, ya, yang mengalami gangguan saraf. Ya. Mereka mengatasnamakan pembela Wali Songo dan mereka mengatasnamakan pembela pribumi, tapi mereka ini tidak menyadari atau mereka ini bodoh. Wali Songo itu bukan hanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Wali Songo itu banyak. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Gunung Jati, ya. Jadi ada Sunan Ampel. Dan selain daripada Sunan Kalijogo, Wali Songo itu bukan dari Indonesia. Semua pendatang datang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Islam, untuk mentauhidkan Indonesia. Itu sejarah dan itu diakui dunia. Ya. Kemudian ada yang mengaku sebagai warga NU. Ngakunya kami ini warga NU, pakai seragam NU, pakai slogan sebagai orang NU, pakai bendera NU. Tapi anehnya yang berada di gerombolan mereka, para mukimat ini, Rois Am, ya, Rois Am PBNU, mereka hujat, ya, hanya karena menasihati agar warga NU tidak terpancing, tidak percaya dengan isu nasab ini, dan mengajarkan, memberikan nasihat agar kita tidak jauh-jauh dari para habaib, tetap mencintai dan menghormati para habaib, karena antara habaib dengan ulama NU ini tidak bisa dipisahkan. Warga Nahdliyin dengan para habaib ini tidak bisa dipisahkan, ya. Jadi bahkan ketua PBNU pun dibilang sebagai jongos Pak Alawi. Para ulama-ulama NU yang tidak mendukung, tidak sepakat dengan mereka, mereka tuduh sebagai, atau mereka bilang sebagai antek-antek Pak Alawi. Ngakunya Laskar Sabilillah, tapi mau membubarkan acara sholawatan, mau sembelih para habaib, ya. Mereka anggap musuh semua yang harus mereka perangi. Terhadap siapa? Terhadap siapa saja yang tidak mendukung mereka. Ya. Lagaknya itu petita-petiti, petentang-petenteng. Sok jagoan, nantang sana, nantang sini, ancam sana, ancam sini, tebar kebencian, mancing permusuhan. Ya, sesama anak bangsa, sesama kaum muslimin, sesama warga NU, ya. Ngakunya pembela NKRI, tapi kelakuannya mirip-mirip PKI. Ya. Aneh. Slogannya Laskar Sabilillah, tapi kelakuannya Laskar Sabili Syaiton, ya. Sabilillah itu, Laskar Sabilillah itu membela ulama, membela Islam, membela marwah, kehormatan Islam dan kaum muslimin. Ya, itu Laskar Sabilillah. Mana ada Laskar Sabilillah? Yang diancam, yang dijadikan musuh adalah sesama kaum muslimin yang lisannya masih bertauhid, lisannya masih membaca kalimat tauhid, ya. Mereka anggap musuh dan akan mereka perangi, ya. Jadi aneh memang. Sebenarnya kalian ini pembela NKRI atau antek-antek PKI, ngakunya pejuang karya ilmiah, tetapi kerjaannya di mana-mana tebar fitnah, ya kan? Tebar fitnah. Ya memang gerombolan para pembenci Ba'alawi ini adalah gerombolan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Betul, memang rata-rata para pencaci maki Ba'alawi, para pembela, para mukimat-mukimat ini orang dalam gangguan jiwa. Dan juga saya tambahi ODGH, orang dalam gangguan hati, busuk hatinya.
Ya, orang-orang yang memang mengalami gangguan saraf dan juga busuk hatinya. Tapi mereka ini tidak menyadari bahwa usaha mereka selama ini sebenarnya tidak berhasil. Ya, para habaib semakin dihujat, semakin dicaci, semakin dimusuhi, justru semakin banyak yang mencintai dan juga banyak yang mengikutinya. Kasihan deh lo. Si gerombolan mukimat ini, ya, semakin hari semakin stres. Semakin stres, semakin sakit hati, semakin depresi. Karena usahanya tidak berhasil. Usahanya ingin menjauhkan umat ini dari para habaib. Agar umat Islam ini membenci para habaib. Tapi upaya-upaya mereka di mana-mana berusaha untuk mencegah. Ingin membubarkan acara-acara yang diselenggarakan oleh Habib Syekh. Ini acara sholawatan. Tapi fakta dan kenyataannya mereka semakin stres, semakin depresi. Karena umat tidak terpengaruh oleh racun-racun yang mereka tebarkan selama ini. Ya hanya segelintir orang saja. Ya, kelompok-kelompok yang menjadi bagian daripada mereka. Ya memang dari awalnya memang sudah tidak suka dengan para habaib dan bahkan ada yang memanfaatkan situasi ini, mereka orang-orang di luar Islam yang berpakaian seperti orang Islam, ya. Ada juga itu pencipta lagu yang menghina Habib Lutfi bin Yahya, yang mencaci maki Habib Lutfi, ya. Mungkin saja perempuan itu adalah germo, pemilik lokalisasi yang sudah tidak laku, mungkin sudah sepi job, ya, sepi tamunya, akhirnya dia cari tenar dengan cara membuat lirik lagu, ya, lirik lagu untuk menghina Habib Lutfi, mencaci maki Habib Lutfi, ya. Jadi perilaku itu bahkan lebih hina daripada para germo, ya. Jadi kalian para pencaci maki kepada para habaib yang menghina Habib Lutfi, ya, jadi kalian jangan sakit hati kalau kalian dengan pongah, dengan sombong, dengan angkuhnya menghina Habib Lutfi, ya, menuduh penipu, ya, bahkan Masya Allah sampai mengatakan Habib Lutfi itu binatang. Maka itu adalah kelakuan-kelakuan yang bahkan seorang pelacur pun, banyak juga seorang pelacur yang masih menghormati kiai, masih menghormati ulama, masih menghormati orang alim, orang soleh, sadar perilakunya buruk, tapi dia masih tetap menjaga adab dan etikanya. Tapi mulutnya ini, si pencipta lagu yang menghina Habib Lutfi ini, ya, lebih busuk daripada germo, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa bukan hanya mulutnya yang rusak, tapi juga mulut bawahnya juga rusak, hatinya juga rusak, busuk. Para mukimat ini, ya, tak doakan semoga cepat sadar, ya, cepat bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Islam ini mengajarkan cinta dan kasih sayang, menjaga persatuan, menjaga kerukunan, ya, menghindari kerusakan, menghindari permusuhan. Itu adalah ajaran-ajaran Islam. Atau kalian apabila tidak mau bertobat, ya tak doakan bertobat. Kalau tidak, ya, kalau semakin hari semakin stres, semakin depresi karena usahanya tidak berhasil, ya silahkan kalian semua ini para gerombolan mukimat ini untuk rame-rame jebur kali, bunuh diri, saking stresnya, depresinya, ya, silahkan. Karena semakin kalian mengajak umat ini untuk menjauh dari para habaib, justru umat ini semakin mendekat. Mengajak agar umat ini membenci para habaib, justru semakin mahabbah, semakin cinta. Kadang kasihan saya sama kalian ini. Yang jelas kami warga pribumi tetap mencintai NKRI, harga mati, ya.
Dengan apa? Dengan tetap menjaga persatuan. Itu adalah kunci utama untuk menjaga NKRI. Karena tanpa bersatu, ya, NKRI ini tidak akan pernah utuh. Ya. Jadi bagaimana mungkin NKRI ini akan terselamatkan kalau rakyat Indonesia terpecah belah, tidak bersatu. Ya, wujud cinta adalah menjaga persatuan. Itu adalah syarat mutlak kalau benar-benar mencintai NKRI. Dan kami tidak sudi untuk diadu domba. Kami bukan domba, ya. Dan kami tidak sudi didoktrin untuk membenci para kiai, para ulama, para habaib, untuk membenci sesama kaum muslimin, sesama saudara kaum muslimin, tidak mungkin. Jangankan sesama kaum muslimin, semua yang beragama apapun di Indonesia ini, selama mereka ini adalah warga negara Indonesia, mereka adalah saudara sebangsa setanah air. Ya, jadi wajib untuk kita lindungi, tidak boleh kita sakiti, baik fisiknya ataupun hatinya. Itu yang waras, ya. Kami para santri-santri NU tidak sudi jadi pengikut kalian, yaitu untuk jauh dari para habaib, untuk benci terhadap para habaib, ya. Dan kami warga NU tetap istiqomah, ikut para habaib dan juga ikut para kiai yang selama ini selalu mengajarkan kerukunan, mengajak untuk bersatu, saling mencintai, saling melindungi, saling menjaga marwah dan harga diri kaum muslimin. Ya, insya Allah kami tetap istiqomah sebagai santri NU. Itu adalah ajaran-ajaran guru-guru kami dan ulama-ulama kami di NU. Kemudian kalian ini ya, mukimat, kalian ini kok semakin tidak tahu malu dan tidak tahu diri, ya. Dianggap apa ya, kalian ini berada di kebenaran, seakan kalian ini pemegang otoritas kebenaran. Kalian ini ibarat berdagang, dagangannya tidak laku, akhirnya semakin stres, semakin depresi. Kembalilah, wahai mukimat, sadarlah kalian. Kalian ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk memecah belah kaum muslimin, untuk mengambil alih NU, ya. Karena NU ini merupakan jamiah yang besar, organisasi besar, yang menjadi salah satu benteng daripada NKRI. Untuk melemahkan Indonesia, ya caranya, karena Indonesia ini mayoritas kaum muslimin, organisasi-organisasi Islam dipecah, ya, diadu domba. HTI sudah berhasil dibubarkan, ya. FPI, ya, yang mereka juga sesama kaum muslimin, yang ajarannya tidak menyimpang, bahkan masih Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari, Syafi'i. Mereka tuduh radikal dengan fitnah-fitnah, framing-framing seakan-akan FPI itu membahayakan NKRI. Ya, sudah berhasil mereka bubarkan. MUI diserang, ya kan? Kemudian sekarang NU. Bagi orang yang waras dan cerdas akan sadar hal itu pasti. Tapi jangan pernah bermimpi. Indonesia adalah negara yang penuh barokah. Selama Indonesia ini masih dihuni oleh para habaib, dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah selama para penguasa-penguasa negeri ini masih tetap menghormati para kiai, para ulama. Saya ingatkan untuk para pejabat-pejabat, para yang berkuasa saat ini di Indonesia ini, kalian jangan coba-coba untuk memusuhi para kiai, para ulama, para habaib, kalau ingin negeri ini selamat. Kalau sampai kalian memusuhi para kiai, para ulama, ya, Allah murka, hancur negeri ini. Mari kita bersatu menjaga NKRI, tetap mencintai sesama kaum muslimin, mencintai para kiai, jangan mau diadu domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.